Kasus Vina dan juga Eki semakin menuju titik terang walaupun kasus ini sebenarnya adalah sudah ingkrah teman-teman. Apalagi ada salah satu saksi yang sudah mulai berbicara di media massa yang disebut-sebut oleh kuasa hukum dari kedelapan terdakwa saat itu yang bernama Aep yang dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan kedelapan orang tersebut sebagai terdakwa atau tersangka saat itu katanya nggak bisa dihadirkan di persidangan. Hari ini kita sudah melihat sejumlah media massa menampilkan wawancara dari Aep dari saksi yang kronologinya adalah pada saat di hari kejadian tersebut di tahun 2016 si Aep ini lagi berada di sebuah warung dan ada motor yang lewat dan dilemparin batu karena dia takut jadi cuma ngeliat aja dan langsung pulang. Kejadiannya itu adalah sekitar jam 9 malam dan memang kondisi jalanannya sepi dan relatif gelap, tetapi dengan cahaya dari sepeda motor yang dia lihat ada 4 motor di sana yang mengejar, itu sudah sangat jelas kok walaupun dia nggak tahu nama-namanya siapa aja, tapi kalau ditunjukin mukanya menurut Aep dia tahu kok siapa aja orang-orang tersebut. Nah, kejadian di malam hari itu terjadi pada saat dia itu mau beli rokok dan juga jajanan di area warung yang dijadikan kayak tempat untuk mereka ketemuan, nongkrong di sana. Apakah mereka itu adalah anggota geng motor atau bukan? Si Aep bilang nggak tahu apakah mereka geng motor atau bukan, tetapi yang pasti dalam peristiwa itu dia ingat ada 4 motor yang dia inget banget. Pertama adalah Pixon, Suzuki Satria, Motor Beat, dan juga Smash Pink. Aku cek backgroundnya si Aep ini siapa. Oh, ternyata dia ini punya bengkel, teman-teman. Makanya aku lihat kok knowledge-nya dia begitu jago banget karena dia punya bengkel motor dan orang-orang tersebut, anak-anak tersebut ya yang masih remaja itu memang dia sudah tahu biasanya sering nongkrong di depan bengkelnya antara sore jam 5 atau malam hari. Oke, itu jadi salah satu background yang harus kita ketahui. Saya kenal dengan wajahnya tapi saya nggak tahu namanya, termasuk juga dengan Peggy yang baru saja ditangkap oleh Polda Jawa Barat sebagai salah satu dari 3 DPO yang tengah dicari selama ini. Yang ada di TKP waktu itu ada sekitar 8 orang. Berarti kalau 4 motor, kalau mereka boncengan ya 8 orang. Apakah 8 orang ini termasuk dengan Vina dan juga Ekinya ataukah totalnya 10? Tentunya untuk detail ini sudah didalami. Jaraknya berapa meter sebenarnya Pak? Waktu dia ngelihat Eki dan juga Vina itu dilemparin batu dan juga dikejar, menurut dia jaraknya sekitar 100 meteran. 100 meteran, berarti aku lihat dia nggak pakai kacamata, artinya dia masih punya kondisi matanya yang bagus. 100 meteran tuh berarti cukup jauh juga sih teman-teman. Tetapi sejauh-jauhnya itu pun kalau dia ada sorotan, kan kalau kayak cahaya gelap ya, apalagi ada cahaya motor, misalnya kayak aku syuting ini, ruanganku sebenarnya gelap, tetapi karena ada cahaya fokus di depan, jadi kalian bisa ngelihatnya dengan detail. Menurut aku juga sama dengan lampu dari motor tersebut yang saling kayak terkena, itu kan lebih fokus ya, makanya dia bisa mengenali dengan sangat detail. Makanya juga heran waktu dari kuasa hukumnya Sakatato kan bilang begini ya, Bu Titin ya, bahwa ini Aep katanya kok bisa dia itu hafal nomor polisinya, terus juga hafal wajahnya, hafal motornya. Oh, ternyata setelah dicek ya wajar karena dia itu tahu motor dengan detail karena dia adalah pemilik sebuah bengkel motor di sana. Dia mengaku bahwa dia sudah pernah diperiksa waktu kejadian di tahun 2016 itu, diperiksanya adalah di Polres Cirebon. Nah, semalam katanya beberapa hari lalu ya tepatnya, dia pun juga sama kembali diperiksa di Polda Jawa Barat tentang DPO yang baru aja ditangkap. Kemudian saya diidentifikasikan, saya cek, ya memang betul saya tahu wajah tersebut dan wajah tersebut adalah orang yang saya lihat juga di malam kejadian 8 tahun yang lalu. Tapi dikatakan bahwa kan netizen bilang nih, Anjas, ini kan ada foto yang beredar nih antara fotonya Peggy atau Egi atau Perong lah ya. Itu kan dulu dia pakai anting besar nih ya, ada lubangnya. Kok sekarang di foto yang sekarang nggak ada? Aku nggak tahu teman-teman untuk bagian ini, karena kan ini foto-foto yang boleh dibilang ada dalam kategori sumber istimewa ya. Dari Polda Jawa Baratnya belum merilis foto yang lama dan juga yang baru.
apakah ini benar atau tidak perbandingannya, tetapi kalaupun seandainya itu benar, dua sosok ini adalah Peggy zaman dulu dan juga zaman sekarang, ya menurut aku bukan hal yang aneh ya. Kalau untuk tampilan appearance, itu kan bisa berubah dengan banyak cara. Tetapi yang nggak bisa dirubah adalah DNA. Karena aku yakin pada saat tahun 2016 yang lalu, menurut keterangan dari Kartini, ibunya Peggy Setiawan, yang sekarang sudah resmi menjadi tersangka ya teman-teman, itu juga mengatakan bahwa anak saya itu sudah pernah diperiksa kok waktu itu 2016, bahkan ada 2 motornya yang dibawa juga sebagai barang bukti. Seharusnya pada saat pemeriksaan itu pun juga pasti sudah dilakukan kayak pengambilan sidik jari. At least sidik jari lah, kalau DNA mungkin enggak ya, karena mungkin butuh biaya yang tinggi atau knowledge-nya tidak merata untuk mohon maaf untuk anggota kepolisian, karena memang dengan temuan yang aku nilai bahwa dari sperma aja yang kayaknya udah nggak disimpan, itu juga salah satu refleksi bahwa tidak semua kemampuan anggota polisi ataupun mungkin juga dokter forensik di Indonesia itu merata. Jadi kalau cuman untuk sekedar mungkin sidik jari, aku rasa mudah-mudahan diambil ya. Ini kan bisa dicek apakah Peggy yang 8 tahun lalu diperiksa itu sama dengan Peggy yang sekarang. Orang boleh ngerubah wajah, ngerubah A, B, C, dan D fisik, tetapi ada 2 hal yang nggak bisa dirubah. Pertama adalah mata, korneanya, dan juga sidik jari. Mau kamu melakukan apapun tuh nggak bisa, kecuali ada kecelakaan yang fatal. Itu adalah poinnya teman-teman. Nah, terus juga mengenai DPO ini yang baru ditangkap, Peggy, menurut Aep bahwa ya memang betul, dia adalah orang yang saya lihat di malam itu. Waktu itu dia pakai motor smash warna pink. Sekali lagi, knowledge-nya dia bagus tentang motor karena dia bekerja sebagai pemilik bengkel motor. Jadi udah apal banget sama tipe-tipe motor yang ada di Indonesia. Waktu penangkapan, saya udah melihat kok bahwa tidak ada Peggy waktu itu. Karena yang saya lihat itu ya yang sekarang di dalam penjara ya. Tapi Peggy saya nggak lihat sama sekali. Saya tahu mereka sering kumpul di depan bengkel saya, kalau nggak sore ya malam. Nah, dari statement ini aja teman-teman, wajah kenapa kok dari kuasa hukumnya Saka Tatal bilang bahwa Aep ini bisa menghafal wajahnya, bisa tahu, karena itu bukan kali pertama Aep ketemu dengan para terpidana saat ini. Karena kan dikatakan, saya tahu mereka karena sering kumpul di depan bengkel saya. Kalau nggak sore, ya malam. Pada saat kejadian tersebut, ya udah kelihatan banget. Jadi, sudah begitu familiar. Nah, kalau Saka, ini juga unik nih. Kalau Saka Tatal itu, saya cuma kenal wajahnya, tapi waktu penangkapan saya nggak lihat ada Saka Tatal ditangkap. Apakah ini sebuah statement yang linear dengan Saka Tatal bilang bahwa dia itu ditangkapnya adalah di jalan raya ya, karena dia sedang nganterin motor, alibinya adalah motor dari pamannya yang harus diantarkan di area yang juga terjadi penangkapan tersebut. Tetapi untuk bagian detail ini menurut aku sih fine ya, karena mungkin ada banyak kekeosan, ada 8 yang 7 lah yang tangkap pertama kan ya, itu dia nggak melihat semuanya adalah hal yang wajar. Terus belum pernah beri keterangan di persidangan. Ini yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum para terdakwa saat itu. Kenapa dia tidak dihadirkan dalam persidangan? Aku nggak tahu apa alasannya, tetapi dia mengakui bahwa dia pernah dipanggil untuk persidangan, tetapi saat itu dia nggak bisa. Oke, untuk bagian ini mudah-mudahan akan menjadi salah satu hal yang didalami, apakah dia mendapatkan ancaman atau bahkan kesaksiannya bohong. Tapi aku lihat dari background-nya, kayaknya dia nggak ada keuntungan apapun ya, karena kan dia tidak kenal dengan para terpidana saat itu, dia juga bukan temannya Egy, bukan temannya Vina dari kedua korban, jadi buat apa dong dia berbohong seperti itu. Nah, Kartini, ibu dari tersangka Peggy Setiawan ini, juga pastinya namanya keluarga ya, akan selalu membela. Tetapi ada keterangan dari Hotman Paris bahwa Peggy atau Egy ini sudah beberapa kali pulang ke Cirebon, terakhir katanya di liburan lebaran ya. Nah, dugaannya bahwa ada komplotan dari keluarganya yang kerjasama untuk menutupi ini dan ngebantu menyembunyikan Egy. Oke, bahwa dugaan juga ada obstruction of justice. Tapi kan anjas, Peggy itu kan dan keluarganya berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Dia mau ngebayar apa dengan oknum misalnya ada yang menutupi ini semua? Ya ini juga menjadi salah satu untuk pendalaman teman-teman. Karena kalau ada teman-teman yang bilang bahwa nggak mungkin orang ekonomi bawah, tampangnya lugu, tidak melakukan
kriminal, aku rasa itu bukan alasan yang kuat. Karena yang namanya status ekonomi seseorang, status pendidikan, atau status sosial seseorang, itu tidak linier dengan tindakan kriminal. Orang yang cakep melakukan kriminal, banyak. Yang nggak cakep juga banyak. Yang tajir, yang nggak tajir juga ada. Yang miskin atau sangat miskin juga banyak kan teman-teman. Jadi jangan dijadikan alasan status tersebut sebagai alibi bahwa tidak mungkin sampai seperti itu. Ya, potensi sangat kuat adalah karena mungkin kompetensi dari, mohon maaf, sebagian anggota polisi yang berada di kawasan Cirebon tersebut, itu knowledge-nya tidak sampai, atau bukan nggak sampai ya, tapi mereka malas kerja keras sekali. Sebagian netizen berpikiran seperti itu. Ini waktu Kartini bertemu dengan putranya, katanya waktu ditangkap di Polda Jawa Barat, alibinya adalah bahwa anak saya itu sudah lama tinggal di Bandung, bahkan di waktu kejadian tahun 2016 pun dia sedang bekerja di Bandung, ngebantu bapaknya untuk kayak kuli bangunan. Nah, kemarin saya sudah dijemput, katanya datang ke Polda Jawa Barat, saya ketemu langsung sama Peggy. Saya tanya sama anak saya, dia bilang bahwa demi Allah, Mak, saya tidak kenal dengan namanya Egy dan juga Vina. Itu yang pertama. Terus di bagian terakhirnya juga pesannya si Peggy Setiawan ke ibunya bilang bahwa, Mak, jikalau nanti kalau saya tidak ada umur, saya rela, Mak, jadi tumbal anak berpangkat. Saya menanggung dosa orang yang berpunya. Terus emaknya bilang bahwa saya peluk dia dan bilang, jangan gitu Cung, Allah maha mendengar dan maha tahu apa yang tidak kamu lakukan. Saya sakit, dia difitnah, dia tulang punggung keluarga. Adik-adiknya pun menangis, nanyain, Aa kok difitnah, kenapa? Dia sudah bersumpah tidak melakukan itu. Anak saya itu baik dan jujur walau dia jelek, itu kata-katanya. Jadi permintaan dari Kartini adalah teliti dulu sebelum menangkap. Kalau memang dia pelakunya, pasti bertanggung jawab. Dia nggak mau bertanggung jawab karena dia nggak melakukannya. Nah, statement terakhir ini indikasinya adalah bahwa Kartini itu sudah mengetahui bahwa dia masuk dalam DPO, tetapi dia mungkin melarikan diri ke Bandung dengan alasan alibinya. Ya karena memang dia nggak melakukannya, jadi ngebantu. Kita pahami, namanya ibu pasti akan ngebela putranya. Adalah hal yang wajar sekali. Tetapi kan sudah ada keterangan alat bukti teman-teman. Kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas yang mengatakan bahwa kami itu dalam menetapkan tersangka kan tidak hanya dari satu alat bukti aja. Alat bukti kan ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Peggy ini yang sekarang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, keterangan pertama yang sudah kita lihat di media massa adalah keterangan Aep. Jelas itu adalah si Peggy. Terus juga keterangan berikutnya adalah dari BAP yang pertama ke 8 terpidana. 1 yang sudah bebas ya, walaupun sekarang dicabut, tapi kalau memang sudah menjadikan tersangka, kalau itu dianulir, nggak dianggap, berarti ada alat bukti yang lain nih. Misalnya keterangannya dari Aep ya, saksi itu yang katanya dia ngelihat si Peggy. Ada alat bukti lainnya apa Anjas kira-kira? Adalah keterangan ahli, misalnya motor. Makanya kan ada sejumlah barang bukti yang diamankan. Mungkinkah motor yang dipakai Peggy di malam kejadian, motor smash warna pink, kan ada beberapa bagian yang kita lihat di bawah sebagai barang bukti, mungkin itu velgnya atau mesinnya sebagai petunjuk. Nah, itu juga bisa. Jadi menurut aku pada saat Polda Jawa Barat menetapkan Peggy sebagai tersangka, berarti sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Nah, statement juga unik pada saat Peggy menitip pesan ke emaknya bahwa jikalau nanti saya tidak ada umur, saya rela, Mak, jadi tumbal anak berpangkat, saya menanggung dosa orang yang berpunya. Bagaimana dia punya asumsi bahwa ini adalah orang yang berpunya? Terus juga anehnya, kalau memang dia tidak terlibat dalam peristiwa ini, tetapi kenapa ada sejumlah orang yang melihat dia ada di sana? Di video berikutnya akan aku bahas adalah salah satu saksi yang sekarang ini dia sedang mengajukan diri ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namanya saksinya itu adalah Mel. Akan aku bahas di video berikutnya. Dia menceritakan dengan sangat detail karena menurut dia adalah orang ke-12 yang ada dalam peristiwa itu, tapi dia bersembunyi dan melihat peristiwa ini secara keseluruhan. Kita akan analisa di video berikutnya apakah ini masuk akal atau tidak.
So, menurut kalian, apakah kalian percaya Peggy yang sekarang baru ditangkap oleh Polda Jawa Barat, dia terlibat dalam peristiwa ini atau tidak? Kalau menurut aku yakin dengan Polda Jawa Barat memang ada petunjuk yang mengarah ke sana. Tetapi kita nantikan bagaimana keterangan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada informasi terbaru atau update terbaru mengenai kasus ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini, atau bisa ke Facebook pageku, atau TikTokku, dan juga Instagramku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.